Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Kang Tamil, pengamat sosial politik. Kita masih membicarakan mengenai penghapusan airport tax atau juga PSC ini ya. Kang Tamil, ini kan memang dihapuskan airport tax untuk 13 bandara. Ini kenapa cuma 13 bandara saja? Padahal sebenarnya tujuan wisata ini kan banyak sekali di Indonesia ya. Oke, baik. Saya coba mengulasnya dari sisi positif ya. Jadi artinya mungkin dalam hal ini Kementerian Perhubungan itu mempunyai kajian bahwasannya 13 bandara inilah yang merupakan bandara-bandara dengan jalur transportasi terpadat, ya kan? Sehingga itu membuat mereka melakukan kebijakan tersebut. Tapi kembali lagi saya mau katakan, 13 bandara tersebut yang kemudian airport tax di sana itu ditanggulangi pemerintah, seberapa besar masyarakat tahu akan hal ini? Kan begitu. Satu, kita tahu hari ini masyarakat itu saya bisa katakan mungkin di atas 80% itu membeli tiket itu langsung dengan cara online ya, menggunakan smartphone mereka. Di sana tentu mereka tidak akan kemudian memperhatikan range harga yang kita bilang tadi antara puluhan ribu sampai 100 ribuan tadi. Makanya saya bilang kalau mau dikatakan kebijakan tentang penanggulangan airport tax ini berhasil, nanti dulu. Kan begitu. Kenapa? Karena masyarakat, saya yakin masyarakat belum tentu sadar bahwasannya tiket yang dia beli itu sudah dikurangi beban airport tax-nya. Kan gitu. Makanya saya bilang, kembali lagi kita kepada paradigma awal, pemerintah lebih baik fokus kepada apa? Kepada kebijakan-kebijakan yang menyelesaikan masalah. Kalau kemudian ada klaim-klaim yang kemudian untuk meningkatkan popularitas daripada sektor-sektor pemerintah, bahwasannya kebijakan-kebijakan painkiller ini berhasil, saya kira jangan kemudian intrik-intrik ini dilakukan hanya untuk sekedar mengejar-ngejar popularitas, gitu. Kenapa? Karena di balik hari ini tingginya pengguna maskapai penerbangan di dalam era liburan panjang ini, perlu kita kritisi, jangan-jangan masyarakat sudah mulai tidak percaya tentang adanya virus COVID-19. Ini saya katakan kenapa? Ini saya katakan, kita sama-sama tahu dari diksi-diksi pemerintah mengatakan apa? Virus COVID-19 itu ada. Artinya ketika diksi itu disampaikan, virus COVID-19 itu ada kajian di dalam mereka yang sudah mulai mengatakan bahwa masyarakat mulai tidak percaya. Sehingga sehingga dikelolalah sebuah diksi-diksi untuk meyakinkan masyarakat bahwa virus COVID-19 itu ada. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kemudian satu sisi hari ini dikatakan ini sebagai prestasi, saya mau sampaikan ada satu sisi lagi, hipotesa saya, jangan-jangan masyarakat mulai tidak percaya akan adanya virus COVID-19 tersebut. Tetapi sebenarnya kan mungkinkah ini bisa dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi memang mungkin tahapan-tahapannya mulai dari awal dulu begitu ya, mulai dari tahapan kecil dari penghapusan pajak, kemudian yang akan berdampak terhadap meningkatnya daya atau meningkatnya minat masyarakat, kemudian juga akhirnya masyarakat banyak sekali berwisata dan juga meningkatkan geliat dari di sektor penerbangan. Ini kan tentunya meningkatkan perekonomian. Dengan ekonomi meningkat, maka akhirnya masyarakat akan lebih bisa percaya dengan pemerintah begitu. Ini merupakan upaya juga, bukan? Ya, begini. Kalau saya katakan landing sektornya berbeda. Kenapa saya katakan landing sektornya berbeda? Ketika pemerintah menanggulangi airport tax, artinya pesan yang mau disampaikan di situ apa? Pesan yang mau disampaikan di situ, pemerintah mendukung menggeliatnya, pemerintah mendukung menggeliatnya bisnis penerbangan dan kemudian mendukung menggeliatnya bisnis-bisnis pariwisata di masa liburan panjang ini di era COVID-19. Tapi kebijakan itu tidak kemudian serta-merta fokus kepada meyakinkan masyarakat bahwasannya bandara dan pesawat itu bukan menjadi klaster penyebaran COVID. Kalau pemerintah kemudian ingin titik fokus poinnya adalah meyakinkan masyarakat bahwasannya bandara dan pesawat ini bukan merupakan klaster penyebaran COVID, tanpa perlu ada kebijakan embel-embel tadi, kebijakan yang shoot to the point yang sejak awal sudah digaungkan oleh Menteri Budi Karya, itu yang akan terus digaungkan. Makanya saya kira begini, untuk mengejar satu satuan waktu,
diterapkanlah kebijakan painkiller ini sehingga menggeliatkan ini secara instan. Gitu loh, ya kan? Menggeliatkan ini secara instan. Nah, ini secara kritis saya mau sampaikan apa? Ini adalah pola-pola menutupi kesalahan daripada kegagalan sosialisasi yang awal. Makanya balik lagi saya katakan permasalahan pemerintahan hari ini adalah apa? Tidak mampunya pihak pemerintah itu mengelola komunikasi publik, mengelola informasi publik dengan baik. Kalau begitu apa yang harus dilakukan saat ini untuk bisa kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada? Saya kira pemerintah fokus kepada apa? Kepada sektor-sektor tertentu. Kita tahu ya, sektor pariwisata, kemudian sektor maskapai penerbangan ini salah satu yang terpuruk. Yeah. Poinnya ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya itu membuat satu informasi-informasi di mana informasi-informasi tersebut dapat meyakinkan masyarakat dia akan bebas terpapar dari COVID-19 ketika masuk ke bandara, ketika dia pergi menggunakan pesawat, ini adalah hal yang positif bagi mereka. Serta-merta ini akan membuat kepercayaan publik itu kembali. Kemudian apa? Kemudian tinggal ditambah. Tinggal ditambah apa? Mungkin bisa dilakukan survei secara random. Ya, survei rapid test secara random kepada kemudian pengguna-pengguna jasa pesawat. Setelah pasca dia menggunakan pesawat, kita bisa coba lakukan survei secara random. Apakah setelah itu dia reaktif atau tidak? Kalau memang kemudian hasilnya yang reaktif kecil, nah ini suatu hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang luar biasa yang menggugah masyarakat bahwasannya apa? Dia trust, dia yakin bahwasannya apa? Memang keamanannya dijamin. Tetapi ini sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, baik di penerbangan, di kereta api, seperti itu. Betul. Nah, cuman masalahnya apa? Masalahnya pesan yang mau disampaikan tuh nggak sampai ke masyarakat. Itu loh, ya kan? Yeah. Sekarang kalau kita kaji, masyarakat hari ini pergi menggunakan transportasi penerbangan, ya dalam hal ini pesawat, masuk ke bandara. Kenapa? Karena momen hari liburan, ya. Karena momen hari liburan. Terus kemudian turunannya apa? Turunannya kemungkinan dia tahu bahwasannya apa? Oh mungkin ada potongan airpotek sehingga mengurangi harga tiket, walaupun itu nggak signifikan, ya kan? Tapi yang menjadi titik tolak keberhasilan pemerintah, ketika masyarakat mau pergi menggunakan moda transportasi udara, ditanyakan alasannya apa, dia katakan saya yakin dan saya melihat buktinya bahwasannya bandara dan kemudian pesawat ini bukan menjadi klasterisasi penyebaran COVID. Itu poin yang saya mau sampaikan. Oke, baik. Terakhir Kang Tamil, mungkin ada rekomendasi ataupun saran-saran khususnya bagi pemerintah saat ini mungkin untuk sosialisasi ataupun juga peningkatan komunikasi agar masyarakat juga bisa mengetahui begitu ya lebih jelas mengenai sebenarnya bagaimana seharusnya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, secara sektoral saya katakan apa dari sisi tadi kemudian itu maskapai penerbangan dan bandara, apa yang dilakukan Menteri Budi Karya di awal itu sangat-sangat saya apresiasi. Karena apa? Menurut saya itulah memang solusi yang tepat. Tinggal itu yang terus dikembangkan, itu yang kemudian harus terus dimasifkan. Itu secara sektoral. Nah, secara keseluruhan, saya mau sampaikan, pemerintah harus bisa mengembalikan kepercayaan publik. Ya, di samping dari kita bicara dari sisi intrik-intrik politik, ya, dari sisi intrik-intrik yang lainnya, pemerintah harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan apa? Dengan berlaku objektif. Sebisa mungkin melakukan membentuk satu tim-tim ketika apa? Ketika kebijakan yang mau diambil itu akan berdampak prematur, akan berdampak menjadi pro dan kontra dan berdampak pada kesalahan ditimpakan kepada negara di kemudian hari. Nah, ini harus dibentuk tim-tim secara independen, ajak masyarakat bergabung agar apa? Agar masyarakat ini merasa mereka juga dilibatkan. Ya, mereka juga dilibatkan. Hari ini negara butuh uluran tangan semua masyarakat untuk sama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Saya kira itu. Baik. Baik, Kang Tamil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang pada petang hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, seorang bayi lahir prematur dan positif COVID-19. Bayi ini masih bertahan hingga kini. Baby Jorgito menghabiskan 4 minggu pertama hidupnya di bawah perawatan sepanjang waktu di sebuah rumah sakit 5. Tidak hanya dia lahir prematur sekitar 3 bulan dengan berat badan lebih dari setengah kilogram, dia juga positif terkena virus corona. Jorgito lahir pada pertengahan Juni di puncak pandemi di Peru. Ibunya mengidap virus corona. Sekarang setelah berbulan-bulan pemulihan, Jorgito dan ibunya akan keluar dari rumah sakit. A dar de alta a un bebé muy pequeñito que llegó a nosotros a la edad gestacional de 23 semanas con un peso al nacer de 580 gramitos y como se darán cuenta es un extremo bajo peso al nacer. Llegó de producto de una madre con diagnóstico de síndrome de Gel y con el diagnóstico de COVID-19 positivo. Peru telah menjadi salah satu negara paling parah terkena virus corona di dunia. Ini telah mencatat 892.000 kasus dan 34.200 kematian. Dari 5 Peru, kontributor Nusantara TV melaporkan.